warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 kelas manajemen MN tingkat 2 akan memaparkan beberapa teori modern perdagangan internasional mata kuliah ekonomi internasional. Saya Indra Junior dengan NIM 34022200073 akan memaparkan teori Stolper-Samuelson. Dan saya Dini Nurdiani dengan NIM 34022200078. Saya akan memaparkan teori paradoks relatif. Dan saya Putri Wijaningsih dengan NIM 34022200099 akan memaparkan teori HO. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan memaparkan teori perdagangan HO. Teori perdagangan internasional modern dimulai ketika ekonom Swedia, yaitu Eli Hexter dan Bertil Ohlin, mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Sebelum masuk ke dalam pembahasan teori HO, tulisan ini sedikit akan mengemukakan kelemahan teori klasik yang mendorong munculnya teori HO. Teori klasik menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam productivity of labor atau faktor produksi yang secara eksplisit dinyatakan antar negara. Namun, teori ini tidak memberikan penjelasan mengenai penyebab perbedaan produktivitas tersebut. Sehingga dengan menetapkan biaya tertentu, suatu negara akan memperoleh produk maksimal atau sebaliknya, dengan biaya yang minimal suatu negara dapat memproduksi sejumlah produk tertentu. Penjelasan dengan menggunakan kedua kurva tersebut, misalnya dengan contoh angka hipotesis perdagangan antara Indonesia yang padat labor dengan Korea Selatan yang padat modal. Misalkan Indonesia mempunyai kurva isokos seperti terlihat pada gambar di atas. Pada tabel di atas menggambarkan analisis manfaat perdagangan internasional yang diperoleh masing-masing negara berdasarkan teori HO. Tabel tersebut disusun dengan menggunakan asumsi 2x 2x 2, yaitu di mana dua negara, dua komoditi, dan dua faktor produksi. Sesuai dengan konsep titik singgung antara isokos dan isokuan, masing-masing negara cenderung memproduksi barang tertentu yang paling optimal sesuai dengan proporsi faktor produksi yang dimiliki. Dari tabel tersebut, kita mendapat gambaran tentang penggunaan asumsi teori HO. Gambaran yang pertama yaitu perdagangan internasional terjadi antara dua negara. Dalam hal ini di Indonesia dan di Korea Selatan. Gambaran yang kedua yaitu setiap negara memproduksi dua komoditi yang sama. Misalnya 300 sepatu dan 80 televisi. Gambaran yang ketiga yaitu setiap negara menggunakan dua jenis faktor produksi, yang labor dan kapital, dengan jumlah proporsi yang berbeda. Hipotesis teori HO. Sebelum melakukan kritik terhadap teori HO, di bawah ini akan dikemukakan hipotesis yang telah dihasilkan oleh teori HO. Antara lain yang pertama, produksi barang ekspor di tiap negara naik, sedangkan produksi barang impor di tiap negara turun. Yang kedua, harga atau biaya produksi suatu barang ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Yang ketiga, harga labor di kedua negara cenderung sama. Harga barang A di kedua negara cenderung sama, demikian pula harga barang B di kedua negara cenderung sama. Yang keempat, perdagangan akan terjadi antara negara yang kaya kapital dengan negara yang kaya labor. Yang kelima, masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk melakukan produksi. Sehingga negara yang kaya kapital maka ekspornya pada kapital dan impornya pada karya. Sedangkan negara kaya labor ekspornya pada karya dan impornya padat kapital. Kritik terhadap hipotesis yang dihasilkan teori HO. Teori HO merupakan penyempurnaan dari teori perdagangan internasional sebelumnya. Selain itu, sudah dilakukan pengendaraan atau pengurangan asumsi.
namun masih belum sempurna. Berikut ini akan dikemukakan kajian terhadap hipotesis yang telah dikemukakan di atas. Yang pertama, berdasar teori HO, perbedaan harga barang sejenis dapat terjadi karena adanya perbedaan proporsi atau jumlah faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara dalam memproduksi barang tersebut. Sehingga apabila jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama, maka harga barang sejenis akan sama pula, sehingga perdagangan internasional sulit terjadi. Kedua, faktor yang ada di dalam dunia nyata menunjukkan walaupun jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama, sehingga harga barang sejenis relatif sama, ternyata perdagangan internasional tetap dapat terjadi. Yang ketiga, teori HO masih merupakan teori perdagangan internasional komparatif statik, sehingga asumsi klasik dan non-klasik yang menganggap hampir sama semua besaran variabel dalam perekonomian adalah statik, tidak berubah atau diasumsikan perubahan ditentukan di luar model. Padahal fakta yang terjadi adalah terjadi perubahan secara terus-menerus pada variabel dan perubahannya terjadi di dalam model. Kondisi menyebabkan aplikasi teori HO menjadi terbatas atau tidak dapat diterapkan secara umum. Oleh karena itu, teori HO hanya dapat menjelaskan terjadinya perdagangan antara negara yang kaya tenaga kerja dengan negara yang kaya kapital, di mana hanya merupakan sekitar 40% dari volume perdagangan dunia. Kondisi real yang tidak sesuai dengan asumsi teori HO. Yang pertama yaitu kondisi permintaan dan penawaran komoditas perdagangan senantiasa mengalami perubahan karena variabel yang mempengaruhinya senantiasa berubah. Yang kedua, teori perdagangan terbaru menyatakan bahwa pengetahuan dan pengetahuan adalah variabel penentu keputusan perdagangan dan investasi. Yang ketiga, jumlah dan kualitas faktor produksi dan teknologi berubah dari waktu ke waktu. Yang keempat, variabel ongkos transportasi diperhitungkan. Adapun kelemahan asumsi teori HO, yang pertama, asumsi bahwa kedua negara menggunakan teknologi yang sama dalam memproduksi. Yang kedua, asumsi persaingan sempurna dalam semua pasar produk dan faktor produksi lebih menjadi masalah. Yang ketiga, asumsi tidak ada mobilitas faktor internasional. Yang keempat, asumsi spesialisasi penuh suatu negara dalam memproduksi suatu komoditi. Di sini saya akan memaparkan teori paradoks Leontief. Wassily Leontief merupakan seorang pelopor utama dalam analisis input-output matriks. Melalui studi empiris yang dilakukannya pada tahun 1953 menemukan sebuah fakta. Fakta tersebut mengenai struktur perdagangan luar negeri yaitu ekspor dan impor. Amerika Serikat pada tahun 1947 yang bertentangan dengan teori HO sehingga disebut sebagai paradoks Leontief. Secara umum, Amerika Serikat diasumsikan sebagai suatu negara yang relatif memiliki modal atau kapital lebih banyak dan tenaga kerja lebih sedikit dibandingkan negara-negara lain. Berdasarkan teori HO, maka ekspor Amerika Serikat akan terdiri atas barang-barang yang padat modal atau kapital. Sebaliknya, impornya akan terdiri atas barang-barang yang padat karya atau tenaga kerja. Berdasarkan studi empiris yang dilakukan oleh Wassily Leontief, ternyata ekspor Amerika Serikat justru terdiri atas barang-barang yang padat karya atau tenaga kerja. Sebaliknya, impornya terdiri atas barang-barang yang padat modal, sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas. Berdasarkan data di atas, ternyata tahun 1947 rasio kapital
Amerika Serikat untuk ekspor barang industrinya hanya sebesar 77,1% dibandingkan impornya. Sedangkan teori HO, rasio kapital seharusnya di atas 100%. Berdasarkan penelitian lebih lanjut yang dilakukan oleh beberapa ahli ekonomi perdagangan, ternyata paradoks Leontief tersebut dapat terjadi karena 4 sebab. Di antaranya yaitu yang pertama, intensi faktor produksi yang berbalikan. Contohnya, rakyat Amerika Serikat mempunyai selera yang tinggi pada barang yang padat modal, sehingga mereka cenderung mengimpor dari negara lain. Yang kedua, tarif dan non-tarif barrier. Contohnya, barrier struktur tarif di Amerika Serikat bisa memberikan produksi pada barang padat tenaga kerja, sehingga impor barang cenderung pada barang padat modal. Yang ketiga, faktor human capital. Contohnya, tenaga Amerika Serikat lebih produktif dibandingkan tenaga kerja negara lain. Dan yang keempat, faktor sumber daya alam. Contohnya, Amerika Serikat relatif memiliki sumber daya alam dan Amerika Serikat cenderung mengimpor sumber daya alam. Penemuan Leontief tersebut tidaklah sepenuhnya bertentangan dengan HO, karena ekspor Amerika Serikat yang padat karya atau labor intensif tersebut adalah sangat logis. Amerika Serikat memang lebih banyak tenaga kerja yang terdidik dibandingkan negara-negara lain, sehingga ekspornya lebih banyak terdiri atas barang-barang yang padat karya atau tenaga kerja terdidik. Jadi, penemuan Leontief tersebut dalam batasan tertentu justru sesuai dan mendukung teori HO. Menurut teori perdagangan internasional, penghapusan hambatan perdagangan dapat meningkatkan spesialisasi produk, meningkatkan produktivitas, dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan pendayagunaan keunggulan komparatif dari masing-masing daerah, maka konsumen dapat memperoleh manfaat yang berlebih seperti harga produk yang lebih murah dan juga produk yang berkualitas. Menurut teori Stolper-Samuelson menunjukkan bahwa spesialisasi produk berdampak langsung pada upah dan juga pengembalian modal. Teori Stolper-Samuelson menyatakan bahwa perubahan harga output mempengaruhi harga faktor ketika produksi positif dan keuntungan ekonomi nol dipertahankan di setiap industri. Hal ini berguna dalam menganalisis efek pada pendapatan faktor baik ketika negara beralih dari autarki ke perdagangan bebas ataupun ketika tarif yang dikeluarkan oleh pemerintah diberlakukan dalam konteks model teori HO. Generalisasi teori Stolper-Samuelson tidak bertentangan dengan pandangan dasar teori perdagangan internasional yang menyatakan bahwa perekonomian yang menghadapi harga dunia tetap akan memperoleh keuntungan secara keseluruhan dari pengurangan tarif. Namun teori ini menyoroti potensi konflik distribusi atas kebijakan perdagangan dengan pengecualian ketika kompensasi atas kerugian pendapat benar-benar dibayarkan. Stolper dan Samuelson mengembangkan teori mengenai perdagangan dengan asumsi sebuah negara menghasilkan dua barang dan dua faktor produksi, yaitu tanah dan juga tenaga kerja. Terdapat kompetisi yang terus berlangsung dan kedua faktor produksi sepenuhnya digunakan. Kita ambil contoh misalnya satu barang adalah barang yang memang padat modal seperti perumahan dengan faktor produksi tanah, dan juga satu barang padat karya misalnya kain dengan faktor produksi tenaga kerja. Menurut teori Stolper-Samuelson ini, negara yang membuka perdagangan dengan negara lain, maka secara pasti keuntungan faktor produksi yang digunakan secara intensif dalam industri yang harganya terus meningkat, akan meningkat pula tentunya. Misalnya ketika harga perumahan naik, maka harga faktor produksinya yaitu tanah akan naik pula. Sementara itu faktor produksi yang digunakan secara intensif pada industri yang harganya terus menurun, keuntungan pada faktor produksi tersebut dapat menurun pula. Misal ketika harga kain turun, maka harga tenaga kerja juga akan ikut turun.
Teori ini juga menjelaskan ketika dalam perdagangan pemerintah membuat suatu kebijakan, misalnya adalah tarif impor pada kain. Maka industri kain tersebut yang berada dalam negeri akan bersaing dengan produk impor, akan semakin kompetitif dan membuat permintaan akan kain tersebut naik. Akibatnya harga kain yang naik tersebut dan perusahaan akan meminta lebih banyak tenaga kerja untuk memproduksi kain sehingga upah tenaga kerja tersebut juga akan ikut naik. Dapat disimpulkan bahwa teori ini menjelaskan hubungan antara harga barang dengan harga faktor produksi ketika terjadi kenaikan harga barang yang mengakibatkan kenaikan harga faktor produksi yang digunakan secara intensif untuk memproduksi barang tersebut.